Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dan seterusnya memang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi berbagai nikmat. Tentunya yang paling terasa kalau sedang wabah seperti ini adalah kenikmatan sehat, nikmat kesehatan yang sangat luar biasa. Dan kita doakan semoga sahabat-sahabat, saudara, dan siapapun yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini kita mempunyai tema, yakni adalah keuntungan bagi yang berpuasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasalah kamu, sungguh baik itu bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Dan diakhiri dengan kata jika kalian tahu, jika kalian mengetahui, jika kalian punya ilmunya, maka sungguh puasa itu bagus bagi kalian, baik bagi kalian. Tentunya keuntungan, laba itu sering menjadi tujuan seseorang atau yang mendasari seseorang melakukan sesuatu atau bekerja dan sebagainya. Pasti keinginan yang ingin dicapai, goal atau capaian yang ingin dicapai adalah mendapatkan keuntungan. Nah, begitu juga kita puasa. Jika kita berpuasa imanan wahtisaban, beriman dan hanya mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan. Kita juga akan mendapatkan laba sebagaimana kita berniaga, sebagaimana kita bekerja. Mari kita lihat jemaah sekalian beberapa keuntungan yang diperoleh oleh orang yang berpuasa. Yang pertama tentunya ditekankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Sangat terasa. Keuntungan ini sangat terasa, sangat bisa dilihat, sangat bisa dirasakan. Yaitu adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan. Bagaimana tidak? Dari yang rajin sholat, dari yang sebelumnya malas-malasan, yang jauh, yang dekat, yang miskin, yang kaya, semuanya merasakan peningkatan iman begitu bulan Ramadan datang, begitu ia berpuasa. Semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk mendatangi majelis ilmu, semangat untuk ikut sholat tarawih. Itulah keuntungan yang luar biasa yang kita rasakan pertama, yaitu terjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Dan harapannya dengan latihan di selama puasa ini atau golden month ini, maka setelah puasa itu bisa berlanjut atau istiqomah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan untuk tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya jamaah sekalian, keuntungan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang masyhur, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, atas dasar iman dan atas dasar mengharap ridho kepada Allah, hanya mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama, apa-apa yang telah lampau, min dzambih, dari dosanya. Semoga kita juga mendapatkan ampunan ini
ini, karena termasuk orang merugi apabila ia masuk Ramadan dan tidak diampuni. Apalah jamaah sekalian jika kita dibandingkan oleh makhluk Allah yang lain, gunung, laut, tumbuhan, padi yang di depan kita ini bertasbih, angin bertasbih, mereka tidak berbuat dosa, sedangkan kita adalah hamba yang berdosa, banyak salah. Maka Ramadan ini adalah salah satu momen yang paling tepat untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah lampau. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini paling bagus juga dibaca ketika malam-malam ganjil, apalagi bertepatan dengan Lailatul Qadar, dan ini juga di setiap malam Ramadan. Dan sudah kita baca dari awal bulan Ramadan bahwasanya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau saya menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, juga menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Karena betul-betul di dalam Ramadan ini adalah momen yang paling tepat untuk kita mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian, keuntungan yang ketiga yaitu adalah doa yang tidak tertolak, atau doa orang puasa adalah doa yang mustajab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, salasatun la turad da'watuhum al-imamul adil as-sa'im hatta yuftir wa da'watul madlum. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak tertolak doanya, yaitu adalah imam yang adil. Imam yang adil yaitu adalah pemimpin yang luar biasa, karena pemimpin adil itu manfaatnya sangat terasa sekali. Begitu pentingnya imam adil, sampai-sampai doa dari imam yang adil itu tidak tertolak. Kemudian juga adalah doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Dan yang golongan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Jika kita runut ayat tentang puasa dalam surah Al-Baqarah dalam Al-Quran dari 183 hingga 187, maka di 186 diselipi sebuah ayat tidak tentang puasa, tapi Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. 183, 184, 185, 187 eksplisit membahas tentang puasa, tapi oleh Allah diselipi di situ adalah ayat tentang berdoa. Kalau hambaku tanya, aku di mana? Aku dekat. Maka aku menjawab setiap doa orang yang berdoa. Tapi 2 syaratnya jemaah sekalian ditekankan dalam ayat ini, falyastajibuli. Maka dia harus memenuhi kewajibannya. Jika dia orang beriman, maka harus memenuhi kewajibannya, beribadah artinya. Terus syarat yang kedua, wal yu'minu bi, beriman. Jadi 2 syarat ini mutlak syaratnya untuk sebuah doa dikabulkan, yaitu adalah memenuhi kewajibannya kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka insya Allah doa kita akan terkabul. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keuntungan yang keempat adalah bahwasanya orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu adalah kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yufrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, yaitu bahagia ketika berbuka puasa sebagaimana kita lakukan setiap hari, apalagi jika dari pagi, siang hingga sore berkegiatan, berpeluh, banyak keluar keringat, bekerja keras. Begitu datang berbuka puasa,
Masya Allah, seteguk air sudah sangat melegakan. Makanya Rasulullah SAW berdoa, zahabat dhama'u wa talatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Begitu beliau meneguk air, begitu beliau memakan kurma, itu yang diucapkan, hilang rasa dahaga, lapar, basah kerongkongan, dan semoga ditetapkan amal kebaikannya insyaallah. Dan selanjutnya juga bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik dibandingkan bau parfum misk yang kita kenal. Mungkin misk di akhirat lebih lagi wanginya, tapi bau mulut orang yang berpuasa lebih bagus, lebih disukai di sisi Allah ketimbangkan parfum yang kita anggap wangi sekali seperti itu. Mungkin kalau kita cium langsung bau sebenarnya, tapi itu sebuah kemuliaan. Dan itu sebagai saksi bahwasannya orang tersebut berpuasa. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, keuntungan yang kelima bagi orang yang berpuasa adalah disiapkan pintu khusus ketika masuk surga. Bagi siapa? Bagi ahlus siyam, bagi orang yang terbiasa atau mendawamkan dirinya untuk berpuasa, istiqamah berpuasa, Senin Kamis istiqamah berpuasa, Daud istiqamah, puasa-puasa yang lainnya, maka akan ada pintu khusus yang disediakan untuk orang yang berpuasa yang disebut dengan Babur Rayyan. Begitu juga pintu untuk orang yang istiqamah sholat, pintu khusus untuk orang yang suka bersedekah, semuanya disediakan oleh Allah khusus bagi hamba-hambanya yang dapat istiqomah dalam menjalankan kewajiban atau melakukan kebajikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli shiyam du'iya min babir rayyan." Adapun orang-orang yang ahli puasa, maka nanti di akhirat akan dipanggil dari Babur Rayyan, pintu surga. Dan sudah menjaga para malaikat, begitu masuk salamun alaikum, maka kita akan mendapatkan salam kesejahteraan, salam damai dari para malaikat yang mulia. Our topic tonight is the advantages of fasting people. First is increased faith and pity. Second, obtain forgiveness from Allah for past sins. And the third, the prayer are not rejected. And fourth, get to happiness, namely when the iftar and when he met his God. And the fifth, there is a special door in heaven for Sa'imin, or fasting people. Sebelum kami menutup kultum pada malam hari ini, kami memohon keikhlasan dari jamaah sekalian untuk mendoakan salah satu saudara kita yang telah mendahului kita, karena itu merupakan syariat kita untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, karena bagaimanapun kita juga akan menyusul, menunggu giliran, tetapi manusia tidak akan meninggal sebelum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan sahabat kita ini, semoga diampuni oleh Allah. Beliau adalah Muhammad Halilintar Putra Fajar. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, diberatkan timbangan amal kebaikannya, diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa thaqqil mawazinahu wa adkhilhu jannataka ya rabbal alamin. Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.